Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini saya mau bahas tentang Gala Games. Jadi ada yang request untuk ngebahas Gala. Banyak banget sebenarnya yang request sih teman-teman ya. Ada PancakeSwap, kemudian ada Solana, Gala. Ya, jadi kita bahas yang Galanya dulu karena memang ada pergerakan yang cukup menarik. Dan by the way guys, sedikit sharing ya di video sebelumnya yang di Bitcoin. Wah, saya keren banget nih pembahasannya, komennya dari teman-teman yang ngasih opini terkait dengan kondisi-kondisi daripada technical analysis ya. Ada yang bilang FTG close dulu di 26.100-an, kemudian ada yang bilang 25.000 tuh terlalu mudah untuk diantisipasi karena kelihatannya semua mata tertuju pada level tersebut. Jadi mungkin proses kemarin katanya adalah proses pengambilan likuiditas. Memang sebenarnya kalau secara fundamental saya setuju banget karena dari CPI number yang kemarin dirilis itu sebetulnya bisa dibilang ya cukup positif lah ya untuk US. Tapi ada tapinya sih teman-teman. Angkanya tuh nggak sesignifikan yang sebelum-sebelumnya. Memang kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool pun menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga di bulan Juni itu probabilitasnya kecil banget. Jadi kita bisa katakan bahwa the Fed most likely akan mempertahankan suku bunga. Dan ini harusnya akan cenderung bullish buat market. But question is, apakah akan sesegera itu bullishnya? Ya, itu juga sama. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya dibalik, ya kita bilang istilahnya, oke, 25.000 mungkin too obvious. Tapi dengan data CPI kemarin, mungkin orang-orang juga akan lebih obvious lagi mengatakan bahwa market ready to bullish. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan yang sebetulnya membingungkan buat kita. Saya sih personally mungkin untuk yang perkara dengan Bitcoin ya, kita ngelihatnya simple sih. Karena saya pemanfaatan juga kan dari trading. Kalau misalkan untuk long term, kita lebih kepada melihat ibaratnya akumulasi yang kita lakukan DCA itu untuk next halving. After halving ya kita bakal lihat lah istilahnya apakah cycle Bitcoin akan terjadi kembali seperti yang dulu-dulu. Jadi after halving dia bullish, setelah dia bullish selama 1 tahun sampai 1,5 tahun more or less, and then kita masuk ke bear market lagi dan terus berulang lagi. Nah, kalau misalnya memang benar cycle-nya seperti itu, dan every price saat ini selama menurut saya mungkin di bawah 30.000 itu udah oke banget untuk kita ngelakuin yang namanya akumulasi jangka panjang ya. Karena ekspektasi kita untuk next halving ya Bitcoin ya harapannya adalah di 100 ribuan ya, lebih kurangnya. But anyway guys, kalau misalkan nanti ya untuk Bitcoin kita akan bahas di video terpisah. Mungkin akan ada beberapa yang kita coba diskusikan sama-sama. Tapi saya lebih suka kalau misalkan teman-teman memang kasih komen yang punya reason yang clear. Nah dari situ tuh kita bisa berbagi pandangan, berdiskusi, dan tentunya jadi ada masukan juga buat kita sebagai orang yang mungkin melakukan trading. Supaya ada mungkin poin-poin yang kita kemis dan kita bisa mitigasi lebih awal dengan memperhatikan bagaimana diskusi ini berlangsung gitu ya. Jadi bukan sekedar perhatikan nih minggu depan harga pasti segini, tapi nggak ada reason yang clear ya. Itu kita nggak bisa mempertanggungjawabkan lah kalau kita bilang. Tapi kalau misalkan ada reason yang clear, misalkan contoh FPG ya, itu fair value gap yang di level tertentu tuh belum keisi. Nah ini harusnya keisi dulu nih. Jadi kemarin adalah proses pengambilan likuiditas dari para bigger players. Well, itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, karena ada reason di balik statement tersebut, dan itu jauh lebih smart lah kalau kita bilang dalam kita melakukan diskusi. Alright, so anyway kita bakal bahas untuk Galanya dulu. Jadi untuk Bitcoin nanti after data PPI ya, malam ini akan ada rilis PPI, lebih tepatnya sekitar 9 menitan lagi nih kalau dari saya bikin video. Ada initial jobless claim, kemudian ada PPI. Ini pasti pergerakan lumayan signifikan. Kemudian 54 menit setelahnya itu ada BOE ya, atau Bank of England, Governor Bailey itu akan speak. Tapi harusnya kalau kita lihat ya, sejauh mata memandang kripto dalam beberapa bulan terakhir tuh sepanjang sesi Eropa tuh nggak terlalu banyak aktivitas. Mungkin saya rasa karena market cap dari Eropa seperti dari Inggris atau mungkin dari negara-negara yang maju di Eropa itu kelihatannya masih belum sebesar di Amerika. Makanya kalau misalkan di Amerika kayak kemarin CPI itu bisa ngundang yang namanya pergerakan yang sangatlah volatile ya. Jadi mungkin banyak pelaku pasar yang mengambil decision berdasarkan ya data atau berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh government itu. Oke. So for now kita bakal bahas Gala. Jadi ada yang request soal Gala, beberapa poin di sini akan saya tekankan ya. Terkait dengan pergerakan Gala, sebetulnya kalau misalnya kita lihat bigger pictures, ini Gala di chart yang Binance ya, ini udah betul-betul kembali bahkan melewati dari pada saat harga pertama kali dia launching di Binance. Jadi pada sekitar 13 September,
Gala itu dirilis sekitar 0,02 dolar. Kemudian semenjak bear market terjadi pada Bitcoin, Gala mengalami koreksi yang sangatlah masif, bahkan kembali ke harga awal. Dan setelah melewati harga itu sedikit, kita ngelihat Gala mengalami respon yang cukup positif dari sisi bigger players. Ya, jadi kita ngelihat ada pemain besar yang masuk, mungkin melakukan akumulasi, dan mungkin berdasarkan news atau fundamental update yang ada pada Gala Games. Kalau tadi saya ngecek Twitternya, Gala itu kelihatannya ada kerjasama dengan beberapa game-game yang mungkin bisa dibilang cukup terkenal, dan itu mungkin bisa menjadi sentimen ya kenapa Gala rebound ya dalam pergerakan kemarin, dan sekitar 2 hari lalu kita bisa ngelihat ada doji yang terbentuk di time frame daily. But overall, dengan rebound yang terjadi di sini, ini sebenarnya mengubah bias Gala lebih kepada arah positif ya, atau lebih kepada arah bullish. Walaupun progres yang terjadi setelahnya itu cenderung korektif, dan kita testing ke level yang mendekati kisaran Fibonacci 61,8%. Jadi ini memang adalah area yang bisa dikatakan sebagai area yang perlu kita antisipasi terkait dengan potensi support pada si Gala. Nah, sejauh ini Gala itu setelah dia nanjak kemarin ya, itu ketahan di exponential moving average 8 time frame daily plus Fibonacci 0,5%-nya. Ya, jadi kita lihat memang dia sudah break dari sana, tapi kemudian kita nanjak testing ke level itu dan mendapatkan reaksi kembali dari sisi sellersnya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, sebelumnya merupakan area support, ada tahanan, berhasil di break, dan dia nanjak, kemudian dia reject lagi dari level yang sama. Oke, nah untuk Fibonacci 50% di kisaran 0,03 dolar, saya pikir akan menjadi satu area penting untuk kita pantau sebagai resistance-nya untuk saat ini. Karena saya ngelihat di time frame yang lebih kecil pun memang ada korelasinya. Nah, cuman ini salah satu member kita ya dari Advance Group, ada Kofili, itu sempat nge-share view-nya dia tentang si Gala, dan dia melihat ada potensi Gala untuk bisa rebound terlebih dahulu. Reasonnya simple, dia manfaatkan rebound yang terjadi pada pergerakan sekitar tanggal 10 Mei. Jadi dia ada ambil transaksi di long position ya sedikit agak di bawah ya, mungkin memanfaatkan potensi reboundnya terlebih dahulu, dan akhirnya dia ya dapat profit gitu loh, sebelum akhirnya mungkin udah kena stop loss plus atau gimana ya, mungkin udah full close position juga. Karena kalau kita lihat guys di sini, ini kalau misalkan saya tutup sampai di bagian sini ya, ini adalah kondisi di mana Gala itu sempat tersideways ya. Kalau kita lihat dari pergerakan sekitar tanggal 4 Mei sampai di kisaran tanggal 7 Mei atau 6 Mei, itu nggak banyak sideways yang terjadi. Atau lebih tepatnya, hanya terjadi penurunan saja pada pergerakan Gala. Lalu at some point kita ngelihat ada battle between buyers dan sellers, dan dari sideways tersebut kita bisa lihat sama-sama harga kemudian breakdown sangat signifikan. That's why area itu saya note sebagai area supply ya untuk saat ini, karena udah pasti memiliki supply ya, makanya kenapa di situ terjadi decline yang sangatlah masif pada pergerakan Gala. Nah, kalau kita deep kita coba untuk analisis, kita coba untuk zoom in, harga sempat tertahan juga di sini and then break lagi. Nah, pergerakan kemarin banget itu ngebuat Gala rebound sangatlah signifikan ya. Kalau saya nggak salah ini adalah entry point-nya si Kofili ini ya, di sekitaran area ini ya. Jadi manfaatkan pada saat Gala mendapati rebound yang sangatlah masif dan pullback-nya tuh sangatlah korektif gitu. Ini terjadi sekitar jam 3-an, jam 4-an sore gitu ya. Lalu harga nanjak signifikan dan testing terhadap supply zone. Ini terjadi berbarengan dengan kasus CPI tadi malam, kemudian rejection terjadi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Gala saat ini pun menunjukkan kepada kita bahwa ada potensi bullish itu masih ya berusaha untuk mempertahankan harga yang ada di kisaran 0,02750 dolar. Dan kalau misalkan saya sih personally ya punya planning untuk saat ini juga yang saya inform ke teman-teman di Advance. Jadi kita ngelihat di sini, kalau misalkan harga bisa bergerak sideways, well, ini ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Ya, kalau misalkan memang dia bergerak sideways. Ini artinya ada potensi akumulasi sedang berlangsung pada pergerakan Gala. Tapi kita butuh beberapa candle, terutama di time frame 1 jam. Mungkin kalau di 15 menit, ya nggak butuh waktu selama itu ya. Ketika si exponential moving average ini sudah mulai crossingan seperti ini aja, ini berarti sideways sudah mulai terjadi. Dan pada akhirnya kita tinggal menunggu sampai adanya konfirmasi aja bahwa si exponential moving average itu upshift, kemudian ada proses
proses transisi yang ideal terjadi pada time frame yang kecilnya. Jadi kita lihat semacam ada konfirmasi seperti breakout terhadap high level sebelumnya, atau mungkin teman-teman bisa ngelihat mungkin formnya membentuk semacam double bottom atau mungkin triple bottom. Ya, banyak banget possibility yang kita bisa lihat terjadi pada si Gala. Kemudian pada time frame yang lebih besar, mungkin di 1 jam kita bisa ngelihat, oh ternyata terbentuk bullish engulfing, ya itu bisa dipertimbangkan. Tapi yang paling menarik sebetulnya kalau misalkan ini kita berbicara skenario paling ideal ya. Kalau misalkan harga memang meneruskan penurunan lagi sampai kita testing ke level big fan zone-nya, baru kemudian di level tersebut sebetulnya saya juga punya plan untuk melakukan transaksi lah based on location, memanfaatkan area lowest price di sini. Ya, kalau kita lihat di sini untuk penempatan stop loss dan potensi proyeksi target itu sampai dengan area supply sebelumnya. Ya, nah tinggal yang mana yang kejadian aja. Kalau misalkan kita ngedapetin pergerakan bertahan di level ini juga berarti bagus, malah jauh lebih bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak perlu memperhatikan Gala tuh sampai full retracement 100%. Ya, dari penguatan di sini masa dia balik turun lagi sampai ke bawah gitu kan. Kalau misalkan dia bisa bertahan ya minimal koreksinya 70% lah ya, ini berarti masih ada potensi lah kita ngelihat dia naik bahkan melewati supply zone-nya walaupun tipis gitu peluangnya ya. Tapi kalau misalkan udah retrace 100%, ini kan berarti siapapun yang sell di sini, ini powernya juga kuat gitu. Nggak kalah dengan pada saat dia naiknya. Dan itu otomatis ya memberikan kita probabilitas yang lebih kecil untuk melihat Gala tuh benar-benar bisa rebound signifikan sampai testing ke level tertentu. Oke? Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya untuk koin Gala. Tentunya kalau misalkan secara jangka panjang, teman-teman ada yang melakukan research dari segi fundamental, melihat Gala di next halving itu masih punya potensi untuk bersaing dengan koin-koin lain, ya sebenarnya area ini pun udah cukup oke untuk melakukan akumulasi. Ibaratkan teman-teman ngelihat di sini rebound, ya sangat signifikan, terus kamu udah dikasih diskon nih 50%, masa nggak mau dicicil juga ya? Itu menurut saya ya mungkin berharap harga yang jauh lebih murah. Nah ntar ada yang bilang tuh yang di video sebelumnya, ntar ngarep-ngarep Bitcoin ke 25.000 akhirnya nggak dapet gitu ya. Nah ini makanya kenapa kita harus paham dulu kalau misalnya teman-teman investor, kalian memang melihat Gala punya proyeksi jangka panjang yang bagus, maka Anda harus istilahnya harus punya strategi atau planning untuk pemanfaatan Gala dan gimana progres kalian melakukan transaksi beli terhadap si Gala. Planningnya seperti apa, jangka panjang di holdnya sampai ke berapa, kemudian proyeksi yang diharapkan, dan ya kira-kira berapa lah yang disiapkan uang untuk transaksi di Gala. Karena kan Gala ini kita tahu bukan koin utama ya, seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, atau Cardano, dan lain-lain gitu. Gala ini kan adalah koin yang kita bisa bilang sektornya di gaming atau sektornya mungkin di ya, metaverse dan lain-lain sebagainya. Jadi akan timbul pertanyaan ya buat kita, kalau misalkan kita mau melakukan akumulasi ya sebaiknya di level mana gitu loh. Dan kita nggak harus yang namanya sekali transaksi itu langsung jebret gede gitu. Oke? So I think that's it everybody. Sekilas pembahasan saya seputaran Gala. Semoga kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ada melakukan analisis terhadap Gala. Dan kebetulan banget nih. Nah, tuh data PPI keluar ya, dirilis ya, dan ini naik sekitar 0,6% dari data sebelumnya di 0,4. Yang ini untuk MOM atau month over month, dan yang core PPI-nya di sini itu naiknya sekitar 0,3%. Nah, ini sebenarnya kan nggak begitu bagus ya buat kondisi market sebetulnya. But yeah, kita lihat dulu ya bagaimana price develop. Nanti akan saya update kembali untuk Bitcoin-nya. So I hope you guys enjoy this video. Make sure kalian hit the thumbs up dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.